Podcast by Jasara Harja. Makasih. Hai Just Friends, seneng banget hari ini ada Olga Agatha yang bisa ketemu sama teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan pastinya dalam masa pandemi ini harus tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau emang harus keluar rumah, coba tuh dibawa dulu hand sanitizer-nya, terus maskernya juga disiapin, pakai face shield juga supaya lebih lengkap lagi. Dan kalau harus berkendara juga selalu perhatiin rambu lalu lintas ya, supaya selamat di perjalanan. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol tentang Jasara Harja, pastinya tentang sejarah juga. Jadi banyak yang bakal diobrolin, tapi aku pengen ingetin lagi kalau teman-teman pengen ikutan giveaway, kita udah sediain nih. Jadi silahkan follow Instagram @pt_jasaraharja. Nanti di situ akan ada postingan yang teman-teman bisa lihat untuk kuisnya seperti apa. Jawabnya juga gampang, tinggal di kolom komentar aja. Jadi nanti tinggal follow, jawab, dan nanti hadiahnya akan dipilih secara acak. Makanya pastiin kamu ikutnya tuh sering, jadi kamu peluang menangnya lebih besar lagi. Nah, hari ini aku pengen memperkenalkan ada 2 narasumber yang udah hadir di sini barengan sama aku. Jadi aku sudah kedatangan yang punya rumah, Mas Harwan. Halo Mas. Halo. Dan juga ada Kang Asep. Halo Mbak Olga. Gimana kabarnya, sehat? Baik, Alhamdulillah sehat. Semangat pagi pokoknya. Semangat Pagi walaupun kita sore-sore nih, tetap semangat pagi. Atau tergantung kapanpun yang dengerin ya sebenarnya ya. Yang penting Mas semangatnya dulu aja. Betul. Aku pengen nanya kesibukan selama pandemi ini sih, karena kan pasti kondisi berubah gitu kan. Kalau dari Mas Harwan dulu mungkin gimana Mas di Jasara Harja sendiri selama pandemi? Oke, kalau terkait dengan Jasara Harja, karena kita memang memiliki penugasan dari pemerintah mewakili negara untuk memberikan perlindungan buat masyarakat yang beraktivitas, berlalu lintas, terus menjadi penumpang angkutan umum. Jadi kita nggak ada sih istilah perubahan yang sangat berarti di tengah-tengah pandemi ini. Pelayanan tetap nomor 1, karena tahun lalu aja kita bisa deliver santunan, bisa menyerahkan santunan untuk korban meninggal dunia di TKP itu 1 hari 14 jam. Tahun ini walaupun pandemi, kita tuh bisa deliver 1 hari 13 jam langsung ke ahli waris korban kecelakaan yang meninggal dunia. Jadi nggak ada cerita sih sebenarnya pandemi buat Jasara Harja, tapi tetap bukan satu hal yang kita tiadakan. Protokolnya itu tetap kita jaga buat teman-teman yang sedang bertugas maupun juga masyarakat yang berinteraksi sama Jasara Harja. Jadi ya pelayanan tetap nomor 1 lah Mbak. Cuma tetap ya ada sedikit perubahan lebih ke arah protokol kesehatannya ya, aja. New normal pasti kita tetap lakukan, tapi memang pelayanan itu menjadi nomor 1 buat kita. Tapi kan yang namanya 2020 ini kan plan semua orang berubah ya Mas ya, kayak banyak hal yang udah direncanakan jadi terpaksa tertunda. Pasti. Kalau dari Jasara Harja sendiri gimana tuh Mas? Kita bertransformasi. Itu yang namanya kita gaungkan sekarang, kita memasuki tatanan hidup baru, new normal apapun itu. Kita harus beradaptasi. Sebagai badan usaha yang kepemilikannya adalah negara, ya kita juga harus mensupport apa yang menjadi tujuan utama pemerintah melewati masa pandemi ini. Jadi nggak ada cerita, kita tetap harus bisa beradaptasi, tetap bisa mendeliver pelayanan dulu yang nomor 1 kepada masyarakat, karena mereka masyarakat butuh kehadiran kita tetap. Walaupun di pandemi, petugas kita hadir setiap saat apabila terjadi kecelakaan, apalagi kecelakaan yang menonjol atau besar ya, itu harus tetap kita eksis dan sesuai dengan komitmen kita tetap jalankan. Dan untuk proses bisnis di back office di kantor kami juga beradaptasi. Sekarang udah era-eranya digital. Saya bisa authorize transaksi ataupun
persuratan dinas untuk keluar itu udah pakai digital signature. Kemudian otorisasi transaksi keuangan juga udah melalui aplikasi. Jadi kita sudah berubah dan saya di saat ini pun bisa melaksanakan tugas saya sebagai Korsek dengan tanpa halangan gitu loh. Jadi ya di bawah happy aja. Penugasan tetap jalan, terus kita bisa berinteraksi dengan teman-teman pakai Zoom sekarang kan zamannya. Jadi saya bisa tetap berinteraksi sama teman-teman walaupun kita nggak di kantor gitu loh. Walaupun kita nggak di kantor, kita masih bisa punya interaksi gitu. Jadi ya di bawah happy lah. Ini salah satu bentuk transformasinya juga dalam bentuk podcast ya Mas ya. Betul. Nah, ini aku penasaran sih soalnya kenapa sebuah perusahaan BUMN gitu ya akhirnya bikin podcast gitu. Iya, tadi bagian dari transformasi. Kami aja sendiri di internal, ini kebutuhan juga untuk kita bisa menjangkau teman-teman insan jasa raharja sampai yang di pelosok tanah air, karena kita eksis di sana. Di tiap kabupaten kota kita hadir jasa raharja. Jadi buat teman-teman supaya tetap ada engagement antara teman-teman dengan kita yang di pusat, teman-teman dengan direksi atau dengan seluruh struktur yang ada di perusahaan kita, kita menggunakan pola komunikasi. Pola komunikasi sekarang kan sudah canggih ya, sudah digitalize juga. Jadi seperti ini podcast, kemudian kita juga dengan mengoptimalkan sosial media, kemudian kalaupun kita mengadakan training sekarang udah pakai webinar, semuanya udah ke online, jadi digital. Jadi pola komunikasi mau nggak mau juga kita berubah. Belum lagi kita menghadapi udah teman-teman 70% lebih itu adalah millennials. Dan masyarakat juga sekarang Indonesia sedang menikmati kelebihannya ya ini dengan banyaknya millennials yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kita harus shifting supaya masyarakat bisa mengenal jasa raharja. Awareness-nya juga makin meningkat. Karena sayang kalau masyarakat nggak tahu haknya apa yang mereka bisa dapatkan dari perlindungannya jasa raharja. Tapi tetap sebaiknya kita menghimbau berkomunikasi untuk teman-teman masyarakat tetap selamat dalam berlalu lintas. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi itu menarik sih karena sebagai pengguna jalan pun ya, aku tuh nggak tahu apakah benar-benar dilindungi itu sejauh mana dilindunginya juga. Mungkin bisa jadi perkenalan juga buat teman-teman yang selama ini kalau orang dalam jasa raharja kan tahu lah ya. Tapi yang di luar itu tuh gimana Mas? Maksudnya kita tuh dilindungi semana sih sebenarnya? Jadi negara sudah dari tahun sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kemudian dibentuknya pemerintahan dan selanjutnya juga bersama-sama dengan wakil rakyat itu membentuk undang-undang. Ada yang namanya undang-undang yang dua undang-undang yang dibentuk pada saat itu tahun 64 itu tentang perlindungan bagi penumpang angkutan umum. Jadi ada namanya dana wajib kecelakaan penumpang angkutan umum. Nah kemudian juga ada yang namanya program dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi pada saat itu negara memang memikirkan sekali kesejahteraan rakyatnya, bagaimana mereka yang beraktivitas untuk kegiatan ekonomi, kan gitu. Orang kayak kita berangkat kantor, ke pasar, jualan, atau kita mau beli sesuatu untuk kita jual kembali misalnya untuk kebutuhan masakan di warteg atau apa, itu kan orang beraktivitas. Nah negara memikirkan itu dan setiap masyarakat yang melakukan aktivitas terjamin oleh jasa raharja dengan perlindungan, mohon maaf apabila mengalami kecelakaan itu ada santunannya, santunan meninggal dunia, luka-luka biaya perawatan, kemudian juga ada untuk bantuan penguburan dan untuk cacat tetapnya juga ada. Dan itu untuk angkutan umum, itu untuk angkutan umum darat, laut dan udara. Nah kalau yang untuk di lalu lintas jalan, apabila ada pejalan kaki ketabrak sepeda motor, nah itu juga terlindungi. Atau pesepeda, ada beberapa kasus pesepeda ditabrak kendaraan bermotor, itu juga terlindungi oleh jasa raharja. Gitu. Jadi bukan kendaraan motor dengan kendaraan motor saja, tapi juga pejalan kaki kita lindungi. Jadi prinsipnya itu adalah third party liability atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang menjadi korban. Jadi kita fokus kepada korbannya. Jadi itu sedikit peroleh tentang programnya jasa raharja. Jadi sudah hadir dari tahun 60-an, kita dari tahun 61. Nah, kemudian undang-undang ini terbit 64 sampai dengan sekarang.
gitu. Dan sudah mau going to 60 Jasara Harja gitu. Jadi udah mature banget untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, hadir mewakili negara. Gitu. Nah mungkin kalau bedanya sama asuransi biasa kan kita harus daftar dulu, terus harus ada pengajuan klaimnya. Kalau dari Jasara Harja tuh sistemnya gimana tuh Mas? Misalnya amit-amit nih kena kecelakaan, nah terus gimana tuh buat dapat santunannya? Ya, selama dia masyarakat yang beraktivitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah NKRI itu secara otomatis terlindungi Jasara Harja. Nah, khususnya kalau yang di jalan raya, kalau dia pemilik kendaraan bermotor sudah mendaftar ulang kendaraannya dan membayar sumbangan wajib di Samsat, kantor bersama Samsat, maka dia juga berhak atas perlindungan tanggung jawab pihak ketiga apabila pemilik kendaraan ini menyebabkan terjadinya kecelakaan. Tadi misalnya contoh menabrak pesepeda. Nah, makanya tanggung jawab dia harus memberikan santunan bertanggung jawab kepada korban itu dialihkan kepada Jasara Harja dengan certain amount, dengan sejumlah santunan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam ini Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi ada untuk besaran santunannya sudah diatur semua oleh negara, dan kita Jasara Harja tinggal menjalankan amanah untuk melaksanakan pelayanannya dengan baik. Gitu. Ini menarik sekali sih, karena selama ini tuh kita ngerasa, waduh kalau di jalan kenapa-napa gimana nih kalau nggak punya asuransi, ternyata bisa ya. Dan Jasara Harja udah bekerja sama dengan hampir 2.600 rumah sakit ya. 2.600 rumah sakit kita sudah kerjasama seluruh Indonesia. Jadi ketika ada korban kecelakaan harus segera ditangani di rumah sakit. Korban tinggal dibawa ke rumah sakit yang memang rujukan bisa menangani korban kecelakaan. Nah kemudian Jasara Harja sudah bekerja sama. Nanti dengan pihak kepolisian juga kita udah kerjasama. Ketika kecelakaannya sudah terdata di kepolisian, maka kita akan mengeluarkan surat jaminan supaya korban kecelakaan ini bisa ditangani secara cepat dan tepat oleh rumah sakit, karena sudah ada depositnya dari Jasara Harja atau garansi letter. Jadi kita mempermudah, dan ini sudah kita laksanakan secara terintegrasi melalui sistem digital juga. Jadi polisian udah menerbitkan laporan kepolisian secara digital, kita dapat infonya, kemudian kita lakukan penjaminan kepada rumah sakit juga kita bisa kirim melalui email atau petugas kami datang ke sana untuk mendeteksi. Nah kemudian jaminan sudah berjalan dan korban kecelakaan ya insya Allah tertangani tepat waktu dan juga tepat penanganannya. Jadi kita harapkan fatalitasnya tidak meningkat. Kalau telat ditangani, kebayang. Kan maksudnya di golden period antara orang misalnya baru kecelakaan itu kan kalau salah penanganan bisa fatal. Nah kita mengurangi itu. Kita membantu masyarakat gimana rata-rata yang kecelakaan itu adalah usia produktif dan tulang punggung keluarga. Jangan sampai ada terjadi pemiskinan. Jadi jauh sekali negara ini sudah memikirkan bagaimana menjaga kesejahteraan umum masyarakatnya. Jadi itu Mbak. Jadi nggak ada ceritanya ini ya, kan ada tuh orang suka cerita, iya nih udah kecelakaan masuk rumah sakit nggak ditangan-tanganin, harusnya nggak ada ya. Nggak ada. Kalau udah ke rumah sakit rujukan dari Jasara Harja. Betul, dan yang penting adalah informasi. Termasuk yang kita hari ini kan masyarakat jadi tahu bahwa mereka terlindungi. Nah, kalau tahu mengetahui kecelakaan, maka segeralah menginformasikan kepada berbagai pihak, yang terutama adalah polisi, kemudian juga petugas kami. Supaya bisa langsung di-cover. Supaya kami nanti akan koordinasi dengan pihak kepolisian supaya nanti bisa tertangani kecelakaannya segera. Ya tadi perlindungannya ini berjalan dengan efektif gitu. Nah kalau di jalan-jalan nih orang suka keliru nih, karena kadang-kadang logonya bersebelahan lah, atau kayak kok kayak mirip-mirip sama-sama jasa, ada Jasara Harja sama Jasa Marga. Nah itu bedanya tuh gimana sebenarnya Mas? Kita banyak ya saudaranya, ada Jasa Marga, Jasa Tirta, Jasara Harja sendiri gitu kan. Nah, tapi kita dalam satu keluarga besar BUMN gitu. Perbedaannya adalah memang pemerintah sudah membagi-bagi untuk klaster industrinya, dan memang itu bagian dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal 33 hajat hidup orang banyak, sumber alam apa segalanya harus dikuasai oleh negara, diolah oleh negara sebaik-baiknya. Salah satunya adalah program perlindungan masyarakat. Dan ini ditunjuklah dalam hal ini Jasara Harja untuk melaksanakan amanah ini. Jadi benar-benar kita pegang penuh amanahnya, dan yang membedakan sebenarnya hampir nggak ada, cuman kita menjalankan misi masing-masing, tapi tujuannya adalah satu.
adalah kesejahteraan buat negara, gitu, buat masyarakat. Gitu. Nih aku kasihkan ngomong sama Mas Harwan nih Iya. ya. Untung tamu kita belum pulang loh Mas hari ini. Ngeri-ngeri Kang Asep bisa sampai Bandung. Kang Asep, akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Iya. Jadi aku tuh sering nonton Kang Asep ya, muncul di TV-TV sebagai sejarawan gitu. Tapi ternyata masih muda sekali Wih. Mas. Iya dong. Kenapa? Masih milenial. Kenapa bisa jadi sejarawan gitu? Biasa kan image-nya kalau sejarawan tuh udah agak-agak sepuh gitu ya. Iya. Dulunya saya nggak suka sejarah, jadi saya anak IPA, kemudian siswa teladan. Jadi pada saat masuk sejarah sebenarnya simple waktu itu karena saya mau kuliah di jurusan bahasa Inggris. Saya lihat ada tawaran PMDK. Kalau sekarang mungkin undangan istilahnya. Yeah. Kalau dulu PMDK. Nah, tawaran PMDK ini datang ke sekolah dan ditawarkan oleh pembina OSIS. Jadi waktu itu ditanya siapa yang mau jurusan ekonomi, pokoknya jurusan-jurusan yang favorit lah. Nah itu tuh banyak sekali peminatnya. Walaupun saya di sekolah paling pinter gitu ya dengan nilai rapot yang selalu baik ranking 1 gitu, tapi saya bukan minder ya. Saya ngerasa bahwa saya sekolah dari kabupaten, kemudian waktu itu pasti di seluruh ya kan, karena biasanya kuota terbatas. Pada saat ditanya sejarah itu nggak ada yang ngacung tuh, siapa yang mau ke sejarah masuk, nggak ada yang ngacung satupun. Besar nih peluangnya. Udah saya angkat tangan aja deh gitu. Semua pada kaget, kalau mau sih sejarah katanya. Saya pikirnya simpel, namanya orang masuk rumah, yang penting gue masuk rumah dulu, ntar habis dalam gue pindah kamar kan bisa aja gimana. Oh iya ya katanya, beneran tuh masuk. Pas udah mau pindah kamar nggak boleh. Terjebak lah di sejarah. Ya, terjebak ya. Makanya Bang Andi F. Noya suka bilang ini pemuda terjebak masa lalu. Karena ya gitu, gue kalau udah mau pindah tuh si Kajur udah nggak bolehin, dan beratnya itu adalah ketika mau pindah kita mesti resign dulu dari jurusan sejarah, kemudian di situ kita ikut tes di jurusan bahasa Inggris. Ternyata kalau saya nggak lulus tes saya nggak bisa balik, saya DO gitu. Oh repot kan, gitu. Namanya PMDK kan perkumpulan mahasiswa dari kampung gitu. Jadi itu apa namanya, ngeri lah, udahlah lanjutin aja deh. Jadi tingkat 2 saya jadi ketua senat. Dari situ saya dipaksa untuk kreatif ya, mengemas. Karena sebagai calon guru saya kuliah di UNJ ya, dulu IKIP. Jadi banyak teman-teman malah yang masuk IKIP keluar UNJ gitu ya. Kalau saya pas UNJ awal, jadi pada saat UNJ mulai jadi UNJ tahun 2000 persis itu saya masuk, dan di situ saya ngelihat seperti di neraka waktu itu kuliah karena saya nggak suka sejarah gitu. Nah tapi karena saya nggak suka itulah ternyata mesti hati-hati ya, kadang terlalu membenci jadi cinta. cinta. Nah sekarang sejarah jadi jalan hidup saya. Kalau saya bilang sejarah jalan ninja saya gitu. Jadi jalan hidup, dan sejarah menurut saya sangat seru ya. Gitu. Ini anak IPA padahal kan, tapi malah terjun ke situ. Berarti kan penyesuaiannya banyak banget waktu awal kuliah ya? Iya, ada pencapaian. Kalau saya percaya gini, setiap pencapaian ada perubahan yang diperjuangkan. Nah jadi perubahan yang diperjuangkan inilah yang kemudian ya menurut saya sama seperti Jasara Harja ya. Kebesaran sebuah perusahaan, kebesaran sebuah institusi atau organisasi atau individu itu tidak terlepas dari sebuah perjuangan ya. Dan perjuangan itu selalu dalamnya ada pengorbanan, ada perubahan ya. Perubahan ini kan pasti berat. Nah transformasi itu membutuhkan modal, membutuhkan hati yang lapang dan seterusnya. Nah ketika saya menggeluti sejarah itu tentu tekanan dari mana-mana ya. Kita tahu kalau sejarah itu selalu dilecehkan ya. Masuk kuliah di mana sejarah, kok mau sih, lu mau jadi apa, mau kerja di mana, kerja apa nanti kan, mau jadi apa gitu. Wah itu pokoknya dengan segudang sinisme dan hinaan dan cacian makian gitu ya. Wah itu luar biasa. Banyak orang yang down. Sekarang ini rame lagi, saya banyak DM, Kang kalau lihat Akang itu keren banget, kayak ngelihat sejarah tuh keren. Waktu SMA tuh saya pengen masuk sejarah karena lihat Akang, sejarah tuh besar. Kok udah masuk sejarah saya merasa kecil ya, kok orang lain mengecilkan saya gitu. Nah makanya saya bikin pusat studi kewirausahaan sejarah. Jadi metode bertahan hidup lulusan sejarah gitu, survival saya bikin gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah menemukan gitu. Sekarang saya sudah mulai entrepreneur dari tahun 2010. Di 2010 saya sudah tidak kerja ke perusahaan, saya kerja sendiri, saya entrepreneur. Saya menjadi pengusaha sejarah. 2013 saya bikin perusahaan di bidang sejarah.
Dan setelah itu ya kerjaan saya jual beli sejarah. Saya bilang, saya jual beli sejarah, saya mengemas konten sejarah, terima tukar tambah tapi nggak terima servis atau reparasi. Karena sejarah nggak bisa diapa-apain, apa adanya saya mesti sajikan gitu. Nah ternyata historianpreneur namanya. Iya makanya. Storypreneur ya. Storypreneur. Nah, memang Ciputra waktu itu dalam Global Entrepreneur Week memberikan gelar saya Historypreneurnya Indonesia. Jadi belum ada waktu itu. Oke. Nah, jadi dari Historypreneur ini banyak sebenarnya peluang-peluangnya. Saya sudah identifikasi ada puluhan area bisnis yang bisa dikembangkan dari sejarah. Salah satunya film sejarah. Ya, saya makanya beberapa kali juga sering menjadi konsultan untuk beberapa film. Dan brand-brand ternama di Indonesia ya dalam menerbitkan produk, misalnya ada satu botol minum di pinggirnya ada tulisan temukan Indonesiamu gitu ya. Itu juga saya gitu. Jadi bahkan teh ya di launching di salah satu mall besar di dekat Bundaran HI itu juga kontennya banyak menggunakan sejarah sebagai landasan, sebagai fondasi bagi banyak brand ya. Sekarang banyak brand-brand yang usianya ratusan tahun ya, puluhan tahun dalam satuan, dan itu dari zaman Belanda sampai sekarang, dan salah satunya saya pikir Jasara Harja. Nah, jadi saya banyak membantu organisasi, perusahaan, film, brand dan lain sebagainya dalam rangka mereka memperkuat jati dirinya, memperkuat identitasnya supaya kebesaran sebuah karena saya tidak hanya brand tapi kebesaran sebuah bangsa, bahkan kebesaran sebuah individu itu terletak dari bagaimana kita mampu menghargai sejarah dan mampu menghargai orang yang telah berjuang di dalamnya gitu ya. Ya kalau ngomongin bangsa ya pahlawan berarti kan. Karena momentum kemerdekaan ini saya selalu katakan momentum kemerdekaan ini tidak mungkin bisa kita nikmati, bisa kita rasakan dengan bahagia, dengan sejahtera, dengan nyaman. Kemerdekaan hari ini tidak mungkin hadir kalau bukan karena perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan saya selalu katakan ya bahwa masa depan Indonesia maju yang gemilang itu tidak mungkin menjadi milik anak cucu kita atau bahkan menjadi milik kita kalau kita tidak memperjuangkannya hari ini sama-sama. Nah, yang kita sekarang sedang lakukan, yang kita sekarang sedang diskusikan adalah perjuangan. Perjuangan melawan apa? Saya katakan perjuangan melawan lupa. Ya, karena berjuang melawan lupa ini sama beratnya dengan kita memegang bambu runcing. Ya, menarik. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan pula, misalnya Mbak Olga ya, kalau sejarah itu nggak ada manfaatnya, sejarah itu nggak ada gunanya, makanya nggak ada satupun orang tua yang rela anaknya kuliah di jurusan sejarah. Iya. Museum kebudayaan merana, sejarawan disepelekan, museum kesepian. Ya. Tidak sedikit banyak orang yang kemudian mengatakan merasa dimuseumkan. Ada teman saya dari satu dinas di Sulawesi, dari kepala bidang kemudian dipindah jadi kepala museum. Itu dia kena stroke. Ya, karena merasa dimuseumkan. Jadi banyak orang yang mengatakan sejarah yang mengatakan itu sampaikan, atau mungkin sekarang yang nonton ya tadi panggilannya Just Friend. Kalau ada Just Friend yang mengatakan sejarah tidak berguna, tidak ada manfaatnya, Just Friend coba benturkan kepala, bikin jadi amnesia. Kenapa gitu tuh? Iya kan? Kalau manusia tanpa ingatan masa lalu itu seperti bayi baru lahir. Nah, orang amnesia itu dia nggak ngerti konsep bicara dia nggak tahu, konsep berdiri dia nggak tahu, konsep berjalan dia nggak tahu. Hilang jati diri juga. Hilang jati diri. Dia tidak boro-boro menatap masa depan. Saat ini aja dia tidak bisa melakukan apapun. Nah, ketika seseorang tidak lagi memiliki ingatan tentang masa lalu dirinya, dia tidak akan bisa menjadi dirinya. Bahkan rasa memiliki pun akan hilang. Ya, kekuatan kita sebagai individu adalah tentang bagaimana kita mampu menguasai masa lalu kita, menjadikan masa lalu itu sebagai pijakan kita. Dan kekuatan sebuah bangsa adalah tentang bagaimana menghargai bangsa itu terhadap sejarah dan para pahlawannya. Makanya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah atau para pahlawannya. Kenapa kita belum menjadi bangsa yang besar? Karena kita belum mampu dan mau menghargai sejarah. Sejarah masih disepelekan. Mas Arwan, kalau kita ke Amerika, di Amerika mau menjadi gubernur, mau menjadi anggota senat atau anggota dewan, mau menjadi warga negara Amerika, bahkan mau menjadi PNS, di Amerika tuh ada tes sejarah. Ada assessmentnya ya? Ada assessment tes sejarah. Di kita sejarah disepelein. Ya, bahkan jujur di Kemlu-nya mereka, Australia, Inggris, Singapura, Amerika, di setnek-nya mereka itu mahasiswa lulusan sejarah itu dipekerjakan dengan baik. Tapi gue dulu SD
8 terus PSBB-nya Kang. Tenang Kang. Gue seneng sejarah asli. Tapi iya Kang, emang di zaman dulu itu kayak mamaku gitu ya, itu memang lebih ngerti sejarah dibanding generasi aku, apalagi generasi di bawahnya lagi kan. Iya. Jadi memang sekarang lagi krisis daerah itu gitu ya. Sejarah itu adalah fondasi. Ibarat orang naik balon udara, kalau kita nggak belajar sejarah, kita nggak bisa balik ke tempat di mana kita mulai terbang. Nah, sekarang saya keluar rumah, kalau saya tiba-tiba di air minum ini ada yang orang iseng atau saya iseng, saya suntikin aja obat ke Mbak Olga sama Mas Arwan. Apa yang terjadi? Mas Olga sama Mas Arwan, sama Mbak Olga sama Mas Arwan hilang ingatan masa lalu di kepalanya. 2 orang ini akan jadi budak saya. Saya akan kendalikan kalian. Lupa janji nanti malam, lupa janji dengan siapapun, bahkan tidak lagi tahu siapa dirinya. Iya. Maze Runner, sekelompok anak muda dalam sebuah film Hollywood. Dihilangkan ingatan masa lalunya, ditaruh dalam sebuah labirin, tidak bisa ngapa-ngapain. Ada Thomas, laki-laki terakhir yang dimasukkan ke labirin itu. Thomas punya ingatan masa lalu sedikit, dia flashback terus seperti ada dokter, ada dalam satu ruangan. Dia bertanya, kenapa gua ada di sini? Dia selalu bertanya. Dan dengan pertanyaan itu dia memprovokasi temannya. Thomas menjadi pemberontak dan Thomas menjadi pembebas bagi teman-temannya. Nah, Divergent, Allegiant, ya, sekelompok anak kecil diculik, rumahnya dibakar, orang tuanya dibunuh. Menangis, merontak, tidak berhenti. Tapi ketika masuk dalam sebuah gedung, sebuah ruangan, anak itu kemudian dipaksa menghirup gas warna orange. Anak itu kemudian diam, tidak lagi berontak, tidak lagi protes. Kenapa? Karena dia lupa tentang masa lalunya. Kemudian kasih orang tuanya suruh bunuh, pasti dia bunuh. Nah, sejarah itu sepenting itu. Sejarah itu sesimpel kita mengingat alamat rumah, mengingat istri kita. Ingat, kalau nggak ada sejarah, kalau kita nggak belajar sejarah, kita akan lupa sama siapapun. Dan ketika kita tidak tahu sejarah, kita tidak bisa memiliki. Nah, sejarah itu dasar dari rasa cinta. Karena tak kenal maka tak sayang. Makin kenal perjuangan orang tua kita, memperjuangkan kita, jual tanah, jual sepeda, jual motor, jual rumah untuk membesarkan kita, makin sayang sama orang tua kita. Setuju. Ya kan? Nah, orang tua adalah founding father, the founding mothers kita. Makin tahu perjuangan pacar kita, suami kita, istri kita, kita akan makin sayang. Keluarga akan makin kokoh. Ya kan? Karena kita tahu perjuangan kita masing-masing dalam membesarkan rumah tangga ini misalnya. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba masa lalu kita hilang, kita amnesia? Istri yang sudah begitu baik menemani kita akan lupa. Kita akan melecehkannya, akan meninggalkannya. Nah, sekarang ngomongin bangsa. Kalau kita tidak tahu perjuangan para pahlawan mendirikan republik ini dengan darah, air mata, dan nyawa, kita nggak akan peduli sama republik ini. Makanya saya kerap, siapa yang tahu pahlawan yang ada di uang 10.000? Mas Arwan tahu nggak yang di uang 10.000? Aduh, aku panik tadi ya? Sebelum syuting aku. 10.000 saya digital sekarang. Iya lagi. Jadi kita nggak tahu para pahlawan. Saya sering katakan Rasuna Said itu cewek atau cowok? Rasuna Said cewek atau cowok? Cewek. Bener, yakin cewek cowok? Menurutku cewek. Cewek cowok Rasuna Said. Aduh, kantorku di Rasuna Said loh padahal. Aku harusnya tahu. Cewek bukan? Cewek. Itu, cewek. Hajah Rangkayo Rasuna Said, cewek. Yes. Tapi banyak yang bilang cowok. Kalau cewek dia rambutnya panjang atau pendek, pakai kerudung atau enggak, pakai kacamata atau enggak. Nah, jadi persoalan ini mesti jadi fondasi kita. Kita mesti paham bahwa masa lalu para pahlawan itu adalah the founding father, the founding mothers kita. Kalau kita nggak kenal mereka, sama seperti kalau kita nggak kenal orang tua kita anak durhaka. Dan kita sebagai bangsa akan jadi anak bangsa yang durhaka terhadap republik ini. Sekarang kita punya Indonesia, kita cinta Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang kita cinta sama Indonesia, berarti dasarnya kita kenal sama Indonesia. Nah, ada 3 teorinya belum untuk menentukan, untuk mengukur sejauh mana kita itu benar cinta atau tidak terhadap Indonesia. Pertama kali, kapan nama Indonesia mulai digunakan, berapa pulau, berapa budaya, berapa juta lautan, berapa ton ikan per hari dihasilkan, dan seterusnya. Kognitif soal Indonesia ini menjadi dasar utama. Sekarang gini, Mbak Olga itu istri saya, misalnya ya. Tiba-tiba tanya sama orang, bener istrinya, coba namanya siapa? Aduh, lupa namanya. Jadi kalau saya lupa sama istri saya aja, saya nggak bisa ngaku itu istri saya. Ya. Jadi ketika ada orang yang terdampar di pulau mana dari Indonesia naik rakit itu, terus ditanya dia, kamu orang mana? Orang Indonesia. Tahu warna bendera Indonesia nggak? Nggak tahu. Kamu bukan orang Indonesia. Ini handphonenya Mas Harwan tiba-tiba hilang. Diumumkan di mall.
sama security. Saya mau akui, wah itu punya saya tuh. Saya mau pura-pura, Mas, Pak, itu punya saya. Saya bilang ke security, coba ada passcode ya, kamu bisa buka nggak? Wah, saya lupa. Berarti itu bukan punya Anda. Jadi ketidaktahuan akan menyebabkan kita tidak mungkin memiliki sesuatu. Nah, Republik ini kalau betul-betul kita tahu, jadi ketika Mas bilang Jasara Harja itu adalah organisasi hebat punya saya dan seterusnya milik masyarakatnya, kalau masyarakat tidak mengetahuinya. Iya. Mereka nggak akan merasa memiliki. Hari ini pun juga saya baru belajar ternyata kita punya perlindungan loh sebenarnya. Jadi emang penting banget buat tahu akar kita. The power of knowledge. Supaya kita bisa lebih mengakui memiliki gitu ya Mas ya. Nah ini juga menarik sih Kang. Karena kan Kang Asep ini punya perkumpulan Asep sedunia gitu kan. Biasa orang Udin sedunia gitu. Ini Asep sedunia gitu. Itu gara-gara awalnya dari mengenal nama sendiri kah atau gimana tuh? Iya, ingat masa lalu adalah pijakan kita. Jadi kehebatan seseorang karena ada masa lalu. Jadi masa depan itu juga tidak mungkin lahir kalau tidak hari ini. Iya, setuju. Biasa. Luar biasa ya, kita kayak benar-benar jadi lebih apa ya, mungkin selama ini menyepelekan sejarah tapi ternyata sebesar itu artinya gitu untuk masa depan Gue kita kerja juga. di Jasara Harja merinding juga nih kan. Podcast by Jasara Harja.